Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo belajar dengan Bu Viro. Bu Viro dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak kelas 5, sekarang ayo kita belajar matematika. Karena belajar matematika itu menyenangkan dan menantang. Siap ya anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu pengumpulan data. Tujuan pembelajaran hari ini antara lain: siswa mampu menjelaskan data diri. Siswa mampu mengidentifikasi cara pengumpulan data. Siswa mampu mengumpulkan data yang berkaitan dengan diri atau lingkungan. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis data yang berkaitan dengan diri atau lingkungan. Sebelumnya, amatilah gambar ini. Apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya benar. Di gambar ini ada 3 bunga merah, 4 bunga kuning, dan 4 bunga merah muda. Itulah yang dinamakan data. Jadi, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, angka, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menjelaskan suatu keadaan tertentu. Setiap orang memiliki data yang disebut data diri. Kalian juga punya. Contohnya, nama, alamat, berat badan, tinggi badan, golongan darah, dan masih banyak lainnya. Jenis data ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Contohnya, pengukuran berat badan dan tinggi badan secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti data nama orang tua siswa kelas 5 dapat diperoleh dari data formulir yang dibagi siswa saat awal mendaftar di sekolah dulu. Untuk mengumpulkan suatu data, ada beberapa cara atau metode. Cara yang pertama yaitu tes. Yang kedua, cara bertanya langsung. Yang ketiga, uraian singkat. Yang keempat, pencatatan langsung. Dan yang terakhir, dengan melakukan penelitian. Nah, setelah ini akan kita pelajari satu persatu ya. Cara pengumpulan data yang pertama adalah tes. Cara tes biasanya digunakan guru untuk mengetahui informasi perkembangan belajar siswanya, apakah sudah memahami ataukah belum. Contohnya, data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Sukadamai. Ada 10 siswa, berarti ada 10 nilai. Cara pengumpulan data yang kedua yaitu bertanya langsung. Cara mengumpulkan data dengan bertanya langsung yaitu melalui wawancara. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu, lalu tentukan narasumbernya. Apakah sesuai data yang kita inginkan ataukah tidak. Contohnya, wawancara makanan kesukaan teman sekelasmu. Buatlah daftar pertanyaan seperti: apa makanan kesukaanmu? Mengapa kamu menyukai makanan itu? Narasumbernya yaitu teman sekelasmu. Selanjutnya yaitu dengan uraian singkat. Pengumpulan data ini dengan cara setiap orang mengisi lembar isian dapat berupa formulir atau angket disesuaikan dengan data yang diperlukan. Kemudian hasilnya dikumpulkan kembali kepada pemberi lembar isian tersebut. Cara pengumpulan data yang keempat yaitu pencatatan langsung. Biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasilnya akan dicatat. Misalnya, saat akhir semester,
Guru kalian akan mengukur berat badan dan tinggi badan kalian untuk dicantumkan di raport. Cara yang terakhir yaitu penelitian. Misalnya, kalian mendapat tugas dari guru untuk mendata banyaknya mobil yang melintasi jalan raya selama 5 menit. Cara yang kalian lakukan untuk mendapatkan data tersebut adalah menelitinya. Kalian hitung satu persatu mobil yang melintasi jalan raya tersebut merupakan cara penelitian. Sekarang ayo kita berlatih. Ayo kita bantu Nusa memecahkan masalahnya. Dia mendapatkan tugas dari gurunya untuk menyimpulkan data nilai ulangan teman sekelasnya. Yaitu data yang pertama nilai terendah, 2 nilai tertinggi, yang ketiga banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah 75. Apa yang harus dilakukan Nusa? Langkah-langkah yang dilakukan oleh Nusa untuk menyelesaikan tugasnya. Yang pertama, bertanya langsung ke teman sekelasnya. Jadi menggunakan cara bertanya langsung. Yang kedua, Nusa akhirnya mendapatkan data nilai dari teman sekelasnya tetapi masih acak. Dan yang ketiga, mengurutkannya dari nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi. Akhirnya didapatkan kesimpulan nilai tertinggi yaitu 95, nilai terendah 65. Banyak siswa yang nilainya di bawah 75 sebanyak 2 orang. Nah, sekarang Bu Viro punya challenge untuk kalian, punya tantangan untuk kalian. Pasti bisa. Nah, ini tantangan kalian, mendata ukuran sepatu 10 teman. Datalah ukuran sepatu 10 temanmu. Lalu jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana cara kamu mengumpulkan data ukuran sepatu temanmu? Yang kedua, berapa selisih ukuran sepatu terbesar dengan terkecil sesuai datamu? Yang terakhir, berapa banyak temanmu yang ukurannya sepatu kurang dari 35? Nah, apabila sudah selesai, kalian foto, kirim ke Google Classroom atau ke nomor WA guru kalian masing-masing. Selamat mencoba. Hari ini kita sudah belajar tentang pengumpulan data. Ada 4 langkah-langkah dalam mengumpulkan data. Langkah pertama, mengidentifikasi data yang dibutuhkan. Langkah kedua, menentukan cara pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan. Langkah ketiga, mengurutkan data. Dan langkah yang terakhir yaitu membaca atau menganalisis data yang telah diperoleh. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar kali ini? Bu Viro berharap anak-anak senang dan dapat memahami penjelasan Bu Viro. Sebelum kita akhiri belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Bu Viro minta maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.